Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Putri. Di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk menambahkan data atribut, melakukan join tabel, melakukan styling peta, dan melakukan layout peta pada QGIS. Pada tutorial ini, saya akan menggunakan QGIS versi 3.32.2 dengan peta yang akan digunakan yaitu peta Kecamatan Semarang Barat, dan data yang akan digunakan adalah data sebaran kasus stunting di Semarang Barat pada tahun 2023. Yang pertama adalah membuat data atribut. Pertama kita perlu membuka untuk file peta Semarang Barat. Lalu kita bisa mengklik pada layar poligon peta dan melakukan klik kanan dan memilih open atribut tabel. Lalu pada QGIS akan muncul jendela baru yaitu atribut tabel, di mana kita dapat melihat atribut apa saja yang ada pada poligon peta Kota Semarang. Untuk melakukan editing, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu atribut tabel dengan cara melakukan klik pada pojok kiri atas, yaitu pada icon pensil yang merupakan toggle editing mode. Berikutnya kita akan menambahkan field baru yaitu field kelurahan. Pertama adalah dengan cara mengklik new field pada menu toolbars yang ada di atribut tabel. Lalu akan muncul jendela kecil di layar di mana kita akan mengisikan nama field, lalu mengisikan tipe, bisa teks ataukah angka dan sebagainya, dan berapa jumlah karakter yang bisa kita masukkan ke field tersebut. Di sini kita menggunakan nama field yaitu kelurahan karena kita akan mengisikan nama-nama kelurahan yang ada di Semarang Barat. Lalu untuk tipenya adalah teks atau string. Lalu kita bisa klik OK. Lalu akan muncul kolom baru di sebelah kolom kecamatan. Pada kolom-kolom ini, isi dari field masih berupa null, di mana kita akan mengisikan nama-nama kelurahan sesuai dengan atributnya. Untuk mempermudah pengeditan, kita bisa melakukan dock atribut tabel, yaitu untuk memperkecil ukuran tabel atribut sehingga kita bisa melihat peta Semarang Barat sekaligus melihat tabel atributnya. Untuk tampilan dock atribut, tabel atribut akan jadi seperti ini. Di sini untuk melakukan edit, kita bisa memilih untuk potongan-potongan poligon pada peta Semarang Barat. Ketika salah satu potongan dari poligon peta Semarang Barat diklik, atau salah satu kelurahan tersebut akan diklik, maka salah satu atribut pada tabel atribut akan aktif, atau berwarna biru. Di sini kita coba klik untuk salah satu dari potongan poligon tersebut, dan terdapat garis yang menjadi warna biru pada tabel atribut. Ketika sudah, kita bisa mengetikkan nama kelurahan dengan cara klik pada garis kelurahan yang masih tertuliskan null, kita klik, kita aktifkan, lalu kita tuliskan nama dari kelurahan tersebut. Dengan cara yang sama, kita bisa kembali memilih potongan poligon Semarang Barat yang lain atau kelurahan lain, dan kita cocokkan kembali kelurahan manakah itu, dan kita isikan ke baris yang aktif atau berwarna biru. Cara ini kita lakukan untuk seluruh 16 kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Yang kedua adalah join tabel. Pada join tabel ini sebelumnya telah disiapkan data pada Excel yaitu kasus stunting di Semarang Barat tahun 2023. Cara untuk melakukan join tabel, yang pertama adalah membuat layer untuk spreadsheet atau Excel itu sendiri. Yang pertama kita bisa klik
menu layer, lalu kita add layer dan add spreadsheet layer. Lalu akan muncul create a layer with from a spreadsheet. Di menu ini kita bisa melakukan browse untuk file Excel mana yang menjadi layer spreadsheet yang akan kita gunakan. Ketika sudah dipilih, maka akan muncul tabel pada spreadsheet menjadi sebagai berikut. Ketika tabel sudah sesuai seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Lalu kita bisa lihat pada layer akan muncul layer baru, yaitu kasus stunting di Semarang Barat 2023. Berikutnya adalah kita melakukan join tabel. Untuk melakukan join tabel, kita pilih kembali untuk peta Semarang Barat, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih menu properties. Pada menu properties kita bisa memilih pilihan yaitu join list. Untuk melakukan join, kita bisa memilih tanda plus yang ada di menu join, yaitu ada di sebelah kiri bawah, tanda plus berwarna hijau. Kita bisa klik tanda tersebut, lalu kita bisa memilih join layer manakah yang akan kita join pada peta Semarang Barat, yaitu kita pilih untuk kasus stunting di Semarang Barat tahun 2023. Lalu join field yaitu kelurahan dengan target yaitu kelurahan. Di sini kita harus memastikan bahwa nama kelurahan antara yang kita tuliskan pada tabel atribut sama persis dengan pada Excel yang kita join. Lalu kita bisa klik OK. Jika sudah, kita bisa cek kembali pada atribut tabel, maka akan muncul kolom-kolom baru yang berisi data sesuai dari Excel atau spreadsheet yang kita join. Pada tabel atribut ini kita bisa menambahkan field baru, yaitu dengan cara menambahkan dari field lain. Misalnya pada data ini, data stunting yang tersedia adalah per bulan untuk tiap-tiap kelurahan. Lalu kita bisa melakukan penjumlahan yaitu dengan klik pada field calculator, lalu kita klik pada create a new field dan kita tuliskan output field yang baru yaitu stunting 23. Lalu kita bisa pilih dengan jenis atau type-nya yaitu integer karena berupa angka, lalu kita bisa atur sendiri untuk panjang karakternya. Lalu kita bisa memilih pada tabel kolom yang ada di tengah, kita bisa pilih pada menu field, lalu kita klik untuk segitiga yang ke bawah. Di sana terdapat banyak field yang lain, field yang sudah ada sebelumnya yang bisa kita jumlah. Lalu kita bisa klik mulai dari kasus yang bulan Januari, kita klik 2 kali, lalu akan muncul di kolom yang ada di sebelah kirinya. Lalu kita bisa klik tambah dan kita klik untuk kasus berikutnya di bulan Februari dan seterusnya hingga bulan Desember. Lalu kita bisa klik OK. Maka akan muncul kolom baru yaitu field stunting 23 yang berisi jumlah kasus per kelurahan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Berikutnya, untuk tambahan, jangan lupa untuk menyimpan layer spreadsheet yang sudah kita buat, yaitu dengan cara klik pada layer spreadsheet, lalu kita klik kanan, lalu kita arahkan kursor ke menu export, lalu klik pada save feature as. Pada menu ini kita pilih penyimpanan sebagai XSRI shapefile atau SHP, lalu kita browse untuk lokasi penyimpanan, lalu kita bisa klik OK. Berikutnya adalah melakukan styling pada peta. Untuk melakukan styling, kita perlu memilih kembali
klik kanan dan kita pilih menu properties. Untuk melakukan styling, kita perlu klik pada menu simbologi. Karena kita membuat peta sebaran, maka kita bisa ganti dari menu single symbol, kita ganti ke menu yaitu graduated. Lalu untuk datanya atau untuk fill yang kita gunakan sebagai dasar membuat simbol, yaitu kita pilih simbol sebaran, maka kita pilih untuk sebaran stunting yaitu dengan fill yaitu stunting 23. Lalu kita klik untuk fill stunting 23. Lalu untuk color brand, kita bisa menggunakan warna sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Kita bisa klik untuk classify sehingga akan muncul kategori-kategori yang ada di fill yang ada di tengah. Lalu untuk jumlah kelas atau jumlah kategori bisa kita atur. Di sini saya akan menggunakan sebanyak 3 kategori saja. Lalu kita bisa klik apply dan klik OK. Maka hasil dari peta akan jadi seperti berikut. Berikutnya, untuk memberikan label, kita bisa klik kembali untuk peta Semarang Barat dan klik kanan untuk membuka properti. Untuk mengedit label, kita bisa buka pada menu label dan kita pilih untuk single label saja. Di sini kita akan memberikan label yaitu label nama kelurahan. Lalu kita bisa memilih untuk kelurahan filenya. Lalu kita bisa melakukan edit yaitu ingin menggunakan font apa, ukuran berapa, atau apakah kita akan menggunakan buffer dan sebagainya. Lalu kita bisa apply dan klik. Sebagai contoh, hasilnya akan seperti berikut. Setelah sudah jadi, kita bisa lanjut ke pembuatan layout peta. Pada layout ini kita bisa mengklik pada menu project, lalu pada menu project kita bisa pilih new frame layout. Untuk pemberian nama create frame layout, kita bisa beri nama untuk layout ini dan kita klik OK. Maka akan muncul tampilan peta di mana kita bisa melakukan edit untuk layout peta. Pertama, kita bisa mengatur ukuran kertas dengan cara klik kanan pada kertas yang ada di tengah. Lalu kita klik back properties, lalu akan muncul menu yang ada di sebelah kanan yaitu untuk ukuran kertas, orientasi dan teks. Di sini saya akan menggunakan kertas ukuran A4 dan orientasi bulan. Berikutnya, sebelum menggambar peta, kita bisa memberikan menambahkan teks. Kita bisa klik edge, lalu kita pilih add rectangles dan kita buat kotak sesuai yang kita inginkan. Misalnya untuk kotak sebelah kiri akan kita gambar sebagai kotak-kotak peta. Kita klik untuk add map, lalu kita tunggu untuk mapnya di render. Jika sudah, kita bisa melakukan edit untuk menyesuaikan ukuran peta dengan yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan skala yaitu pada item properties yang ada di sebelah kanan. Di sini untuk skala saya menggunakan 25.000 dan untuk posisi peta akan disesuaikan seperti berikut. Lalu untuk menghilangkan peta asli dari Google yang ada di situ, kita bisa memilih master log dahulu untuk layoutnya. Lalu kita nonaktifkan layout peta Google dengan menghilangkan genre. Setelah itu kita bisa kembali ke layout dan kita lakukan refresh, mengklik tanda panah biru, maka
Berikutnya kita bisa menambahkan text box atau label. Di sini kita akan menambahkan judul untuk peta ini. Kita bisa klik untuk penambahan label, lalu kita buat kota sesuai tempat teks tersebut akan kita tempatkan. Di sini saya akan menggunakan kota di sebelah kanan dan membuat kota di sebelah atas sebagai tempat untuk judul peta. Setelah membuat kota, akan muncul untuk menu pada item properties, yaitu untuk teks akan terdapat teks bawaan atau default yang bisa kita ganti sesuai kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan
pada item properties legenda kita bisa melakukan editing, yaitu pada legend item kita bisa hapus untuk checklist, yaitu pada auto update untuk menghindari adanya perubahan legenda yang tidak diperlukan. Karena legenda pada kotak tersebut masih terlalu banyak dan sebenarnya tidak diperlukan, kita bisa menghapus legenda-legenda apa saja yang tidak diperlukan pada peta ini. Pada legend item kita dapat scroll ke bawah dan menemukan daftar legenda yang ada pada kotak. Legenda-legenda ini bisa kita hapus dengan klik legenda mana yang akan dihapus, lalu kita pilih tanda minus berwarna merah yang ada di bawah. Di sini saya akan menyisakan untuk legenda, yaitu keterangan tentang jumlah kasus stunting yang ada di perkelurahan. Berikutnya kita akan mengganti nama keterangan. Sebelumnya keterangannya tertulis Kecamatan Semarang Barat, lalu kita bisa klik tanda pensil di samping tanda icon hapus, lalu kita bisa ganti dengan kata keterangan atau kata lain yang sesuai yang diinginkan. Di sini kita juga bisa mengedit untuk judul, font yang kita gunakan, alignment, hingga warna. Kemudian kita bisa merapikan penempatan legenda dan lain-lain pada peta. Berikutnya kita akan menambahkan panah arah utara. Sini kita bisa klik untuk menu North Arrow. Lalu kita juga bisa memilih bentuk panah sesuai yang diinginkan. Pada menu item properties kita bisa mengatur untuk warna dari panah, dari North Arrow, serta garis-garis yang ada di
dengan add picture or add image, lalu kita pilih cluster image pada item property di sebelah kanan, lalu kita terus untuk gambar yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan tambahkan logo. Kita bisa mengatur untuk ukuran logo dan penempatan. Berikutnya saya akan menambahkan keterangan pembuat peta, lalu dengan menambahkan label di sebelah logo. Penambahan ini juga menggunakan cara yang sama seperti menambahkan judul. Ketika peta sudah dirapikan pada layout, berikutnya adalah menyimpan peta. Kita bisa memilih menu layout, lalu kita bisa mengekspor peta tersebut. Di sini kita bisa mengekspor peta sebagai gambar maupun sebagai PDF. Sebagai contoh, kita akan mengekspor peta sebagai gambar atau image. Kita klik layout dan klik export as image. Lalu kita pilih nama dan kita bisa memilih lokasi penyimpanan. Peta ini ketika disimpan pada bentuk image akan berupa PNG format. Setelah klik save, akan muncul image export option. Di sini kita bisa melakukan atau penyesuaian, terutama tentang resolusi. Jika tidak sudah sesuai, kita bisa klik save. Lalu akan ada notifikasi atau keterangan bahwa peta sudah berhasil diekspor. Lalu kita bisa membuka untuk menu penyimpanan di mana kita mengekspor peta tersebut dan akan kita dapatkan hasil yaitu sebagai berikut.